Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Dialvendra, NIM 1914080047. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang isu-isu yang berkaitan dengan pembelajaran fisika. Yang pertama ada PJJ daring dan luring. PJJ daring ialah pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan model interaktif berbasis internet dan learning system management atau LSM, seperti menggunakan media WhatsApp group, Zoom, Google Meet, ruang guru, Edlink, dan lain-lain sebagainya. Keuntungan dalam pembelajaran daring ialah dosen dapat memberikan materi perkuliahan secara virtual, sehingga dapat diakses dengan mudah tanpa terikat ruang dan waktu. Yang B, PJJ luring. PJJ luring merupakan pembelajaran di mana guru memberikan materi berupa tugas hard copy dan siswa belajar dengan kelompok kecil di rumah siswa atau guru sesuai kesepakatan. Adapun langkah-langkah dalam penerapan PJJ luring sebagai berikut. Yang pertama, guru membagi siswa menjadi dua kelompok belajar yang dimana dalam satu hari terdapat dua sesi pembelajaran. Yang kedua, guru melakukan komunikasi bersama siswa dan orang tua siswa dalam menentukan rumah siapa yang akan dikunjungi untuk melakukan pembelajaran. Yang ketiga, guru mengkonfirmasi kepada siswa berupa rumah siapa yang akan dijadikan tempat untuk melakukan pembelajaran. Yang keempat, metode pembelajaran yang digunakan oleh guru sama dengan metode pembelajaran pada saat sebelum pandemi. Yang B, keterampilan abad 21. US-based Apollo Education Group mengidentifikasi 10 keterampilan yang diperlukan oleh siswa untuk bekerja di abad ke-21, yaitu berpikir kritis, komunikasi, kepemimpinan, kolaborasi, kemampuan beradaptasi, produktivitas dan akuntabilitas, inovasi, kewarganegaraan global, kemampuan untuk mengakses, menganalisis, dan mensintesiskan informasi, dan yang terakhir memiliki jiwa entrepreneurship. Selanjutnya, literasi sains. Literasi sains adalah kemampuan mengidentifikasi, memahami, dan memaknai isu terkait sains yang diperlukan seseorang untuk mengambil keputusan berdasarkan bukti-bukti saintifik. Tujuan literasi sains adalah mengembangkan pemahaman sains lebih jauh, mencakup dimensi lain seperti filosofis, sejarah, aspek sosial, dan dari sains. Yang ketiga, kompetensi literasi sains meliputi yaitu mengetahui pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural tentang makhluk hidup dan kehidupan. Yang kedua, memahami sains sebagai bagian penting dalam kehidupan sekitarnya dan memiliki keterhubungan dengan dimensi pengetahuan lain. Yang terakhir, memaknai sains dengan cara mengapresiasi peran sains dalam kehidupan. D. PISA. Program for International Student Assessment atau PISA adalah suatu program internasional yang disponsori oleh OECD yang beranggotakan dari 30 negara untuk mengetahui, melek membaca, melek matematika, dan melek sains siswa yang berumur sekitar 15 tahun. Pengelompokan tes pada PISA yaitu dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, besar atau quantity. Yang kedua, ruang dan bangun atau space and shape. Yang ketiga, perubahan dan hubungan atau change and relationship. Yang terakhir, ketidakpastian atau uncertainty. Yang E, tim SS. Tim SS atau Trend in International Mathematics and Science Study adalah studi internasional tentang prestasi matematika dan sains
sains siswa sekolah lanjutan tingkat pertama. Tujuan tim SS adalah untuk mengukur prestasi matematika dan ilmu pengetahuan alam siswa pada kelas 4 serta kelas 8 di negara-negara peserta. Bagi Indonesia, manfaat yang dapat diperoleh antara lain adalah untuk mengetahui posisi prestasi siswa Indonesia bila dibandingkan dengan prestasi siswa di negara lain dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Oleh karena itu, hasil studi ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dalam perumusan kebijakan atau kebijakan untuk peningkatan mutu pendidikan. Apa saja yang diukur dalam tim SS? Dasar penelitian penilaian prestasi matematika dan sains dalam tim SS dikategorikan ke dalam dua domain, yaitu isi dan kognitif. Yang pertama, domain isi sains, yaitu biologi, fisika, kimia, dan ilmu bumi. Dan sedangkan domain kognitif sains, yaitu pengetahuan, penerapan, dan penalaran. Selanjutnya, KPS. Keterampilan proses sains atau KPS adalah pendekatan yang berdasarkan pada anggapan bahwa sains itu terbentuk dan berkembang melalui suatu proses ilmiah. Adapun karakteristik keterampilan proses sains atau KPS sebagai berikut. Yang pertama, mengamati atau observation. Yang kedua, mengkomunikasi atau communication. Yang ketiga, ada klarifikasi atau classification. Yang keempat, mengukur atau measurement. Yang kelima, menyimpulkan atau inference. Dan yang terakhir adalah meramal atau prediction. G. Generasi Z, alpha, dan digital. Generasi Z disebut juga dengan I generation, generasi net atau generasi internet. Mereka memiliki kesamaan dengan generasi Y, tapi mereka mampu mengaplikasikan semua kegiatan dalam satu waktu seperti nge-tweet, menggunakan ponsel, browsing dengan PC, dan mendengarkan musik menggunakan headset. Adapun yang dilakukan kebanyakan berhubungan dengan dunia maya. Karakteristik dari generasi Z adalah fasih teknologi, sosial, ekspresif, multitasking, dan yang terakhir, cepat berpindah dari satu pemikiran atau pekerjaan ke pemikiran atau pekerjaan lain. Generasi alfa adalah generasi yang lahir dengan segala fasilitas yang serba canggih, serba instan, dan kekinian. Pentingnya memaksimalkan pendidikan dan pengawasan pada generasi alfa bagi milenial, karena generasi alfa hidup dengan 3 hal yang sudah diwarisi generasi sebelumnya, yaitu teknologi, hiburan, dan internet. Generasi digital. Generasi digital adalah generasi yang hampir keseluruhan kehidupannya bergantung kepada akses internet. Sisi positif dari generasi digital ini yaitu generasi digital mampu menciptakan konten-konten melalui media sosial yang menarik. Dan ada juga sisi negatifnya. Sisi negatifnya yaitu generasi digital adalah generasi yang rawan yang akan kriminalitas, siber, dan mudah terpapar hoax melalui jaringan internet. Sudah banyak riset dalam ilmu komunikasi yang membahas sisi negatif dari berkembangnya teknologi. Hakikat IPA. IPA merupakan bagian kehidupan manusia dari sejak manusia itu mengenal diri dan alam sekitarnya. Manusia dan lingkungan merupakan sumber, objek, dan subjek IPA. Menurut Amin, dalam WIT dari tahun 2013 mendefinisikan IPA sebagai bidang ilmu ilmiah dengan ruang lingkup zat energi, baik yang terdapat pada makhluk hidup maupun tak hidup. Lebih banyak mendiskusikan tentang alam atau natural science seperti fisika, kimia, dan biologi. Dari pendapat tentang IPA
tentang hakikat IPA, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hakikat IPA yaitu kumpulan pengetahuan yang berhubungan dengan cara mencari tahu dan mendiskusikan tentang alam. Tujuan hakikat IPA ini yaitu mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Dan yang terakhir, meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga, dan melestarikan lingkungan alam. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.